Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 2215001 dari kelas PSTIC kelompok 1C. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan rangkaian counter synchronous up dan asynchronous up. Jadi yang pertama di sini terdapat counter synchronous up, di mana clocknya terhubung ke 4 flip-flop yang ada di sini secara serempak. Kemudian di rangkaian ini terdapat 2 gerbang logika AND yang mempunyai fungsi sebagai stabilizer. Dan di sini juga terdapat 1 power yang terhubung hanya kepada flip-flop pertama, sehingga di sini input J dan K-nya dia bernilai 1. Nah, di sini saat kita nyalakan clocknya, saat clocknya dalam kondisi high atau bernilai 1, di sini pada flip-flop pertama dia akan ke trigger sehingga nanti outputnya akan toggle atau berbalik nilai. Jadi nilai 1 di key note ini dia akan naik ke key sehingga di key-nya nanti akan bernilai 1 dan key note-nya akan bernilai 0. Nah, seperti ini. Jadi di key-nya dia bernilai 1. Nah, nilai 1 ini dia akan diteruskan pada flip-flop yang kedua sehingga input J dan K-nya di sini bernilai 1. Dia juga akan diteruskan pada gerbang AND dan juga diteruskan pada output D sehingga di sini output D-nya dia bernilai 1. Sehingga didapatkan output 0001 atau angka biner dari 1. Kemudian saat clock-nya dinyalakan lagi, di sini pada flip-flop pertama dan kedua, pada flip-flop keduanya ini akan ke trigger. Sehingga nanti outputnya dia akan toggle atau berbalik nilai. Di sini key-nya nanti akan bernilai 0 dan pada flip-flop kedua key-nya akan bernilai 1. Nah, seperti ini. Jadi pada flip-flop pertama key-nya akan bernilai 0. 0 ini diteruskan pada output D dan pada flip-flop kedua key-nya bernilai 1. 1 ini diteruskan ke output C sehingga didapatkan output 0010 atau angka biner dari 2. Kemudian saat clock-nya dinyalakan lagi, di sini pada flip-flop pertama dia akan ke trigger lagi, lalu toggle berbalik nilai. Di sini key-nya akan menjadi 1. Namun pada flip-flop yang kedua, dia tidak akan berubah nilai atau berbalik nilai. Karena pada flip-flop JK ketika kondisi inputannya 0, J dan K-nya di sini 0, dia tidak akan berubah nilai ataupun berbalik nilai. Jadi nanti di key-nya ini dia akan tetap bernilai 1. Nah, seperti ini. Di key-nya dia berubah nilai menjadi 1 yang akan diteruskan ke output D dan pada flip-flop kedua key-nya akan tetap menjadi 1 yang akan diteruskan ke output C sehingga menjadi 0011 atau angka biner dari 3. Nah, di sini output 1 pada key di sini dia juga akan diteruskan ke gerbang logika AND dan pada flip-flop kedua juga key-nya akan diteruskan ke gerbang logika AND sehingga 1 dan 1 di AND kan outputnya menjadi 1. Nah, output gerbang logika AND 1 ini dia akan diteruskan lagi ke gerbang logika AND yang kedua dan juga diteruskan ke flip-flop yang ketiga di sini sehingga input J dan K-nya menjadi 1. Sehingga saat clock dinyalakan bernilai 1, pada flip-flop pertama, kedua, dan ketiga semuanya akan ke trigger dan berbalik nilai pada outputnya. Di sini key-nya nanti akan bernilai 0. Pada flip-flop kedua juga akan bernilai 0. Dan pada flip-flop ketiga dia akan bernilai 1. Nah, seperti ini sehingga didapatkan output 0100 atau angka biner dari 4. Nah, kemudian saat clock-nya dinyalakan lagi, di sini pada flip-flop pertama dia akan ke trigger lagi, lalu outputnya akan berbalik nilai lagi, akan toggle lagi sehingga key-nya di sini menjadi 1. Namun pada flip-flop kedua dan ketiga dia akan tetap nilainya akan tetap, di sini akan tetap 0 dan di sini akan tetap 1. Seperti ini. Sehingga di flip-flop pertama key-nya bernilai 1. 1 ini akan diteruskan ke output D. Dan di flip-flop kedua dan ketiga nilai outputnya akan tetap. Di sini 0 akan diteruskan ke C dan di sini 1 diteruskan ke B sehingga didapatkan output 0101 atau angka biner dari 5. Kemudian saat clock dinyalakan lagi,
Nah, di sini pada flip-flop pertama dan kedua akan ke trigger dan terjadi toggle atau kebalikan nilai pada outputnya. Di sini akan menjadi 0 dan di sini dia akan menjadi 1. Nah, pada flip-flop yang ketiga dia akan tetap karena J dan K-nya dia bernilai 0. Nah, seperti ini. Ini menjadi 0, diteruskan ke D. Yang ke flip-flop yang kedua, Q-nya menjadi 1, diteruskan ke C. Dan pada flip-flop ketiga Q-nya tetap 1, diteruskan ke B sehingga menjadi 0 1 1 0 atau angka biner dari 6. Kemudian saat clocknya dinyalakan lagi, di sini yang akan ke trigger dan berubah nilai hanya pada flip-flop yang pertama. Di flip-flop kedua dan ketiga dia tidak akan berubah nilai. Di sini dia akan berubah nilai, Q-nya akan menjadi 1 sehingga dia juga akan menjadi 1. Nah, seperti ini, sehingga outputnya 0 1 1 1 atau bilangan biner dari 7. Kemudian saat clocknya menjadi 1 lagi, di sini key pada flip-flop pertama dia akan bernilai 1. Nilai 1 ini dia diteruskan ke gerbang logika N. Key di flip-flop kedua juga bernilai 1 yang akan diteruskan ke gerbang logika N. 1 dan 1 di N kan jadi 1. 1 di output gerbang logika N yang pertama ini dia akan diteruskan ke gerbang logika kedua menjadi input dan diteruskan juga ke flip-flop yang ketiga menjadi input. Nah, di sini key pada gerbang logika yang ketiga dia bernilai 1 juga. Ini akan diteruskan ke gerbang logika N yang kedua sehingga 1 dan 1 di N kan menjadi 1. Output 1 pada gerbang logika N yang kedua ini dia akan diteruskan ke flip-flop yang keempat sehingga J dan K pada flip-flop keempat ini dia akan menjadi 1. Nah, di sini pada flip-flop pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya akan ke trigger dan berbalik nilai, terjadi toggle. Di sini Q dia akan menjadi 0. Q pada flip-flop kedua menjadi 0, Q pada flip-flop ketiga juga menjadi 0 dan Q pada flip-flop keempat dia akan berbalik nilai menjadi 1. Seperti ini, sehingga didapatkan output 1000 atau angka biner dari 8. Kemudian saat clock dinyalakan lagi, di sini yang akan ke trigger dan terjadi toggle adalah flip-flop yang pertama. Flip-flop yang kedua, ketiga dan keempat tidak akan berubah nilai. Di sini pada flip-flop yang pertama Q akan berubah nilai menjadi 1. Nah, sehingga 1 ini diteruskan ke output D, berubah nilai menjadi 1 sehingga didapatkan output 1001 atau angka biner dari 9. Kemudian saat clock dinyalakan lagi, di sini pada flip-flop pertama dan kedua akan berubah nilai. Akan terjadi toggle dan berubah nilai. Key di sini dia akan menjadi 0 dan key pada flip-flop kedua akan menjadi 1. Namun pada flip-flop yang ketiga dan keempat dia akan tetap, nilainya akan tetap seperti ini. Nah, jadi 0 di sini dia diteruskan ke output D dan output key pada flip-flop kedua adalah 1 yang akan diteruskan ke output C sehingga didapatkan output 1010 atau bilangan biner dari 10. Kemudian saat clocknya dinyalakan lagi, di sini akan ke trigger dan berubah nilai hanyalah pada flip-flop pertama. Key-nya berubah nilai menjadi 1 dan 1 ini diteruskan ke output D sehingga didapatkan output 1011 atau bilangan biner dari 11. Kemudian saat clocknya dinyalakan lagi, nah di sini yang akan ke trigger dan terjadi toggle atau perubahan nilai adalah pada flip-flop pertama, kedua dan ketiga. Flip-flop keempatnya akan tetap Q-nya akan tetap bernilai 1 sehingga di A-nya akan tetap 1. Nah, di sini pada flip-flop pertama dia berubah nilai dari 1 menjadi 0. Q pada flip-flop kedua akan berubah nilai dari 1 menjadi 0 dan Q pada flip-flop ketiga dia berubah nilai dari 0 menjadi 1 sehingga didapatkan output 1100 atau bilangan biner dari 12. Nah, kemudian saat clocknya dinyalakan lagi bernilai 1, di sini akan berubah nilai yang akan ke trigger hanyalah pada flip-flop yang pertama. Di sini Q akan berubah nilai menjadi 1 sehingga D juga akan bernilai 1. Nah, seperti ini. Jadi didapatkan output 1101 atau bilangan biner dari
13. Kemudian saat clocknya dinyalakan lagi, di sini yang akan berubah nilai adalah flip-flop di sini yang akan ke trigger adalah flip-flop pertama dan kedua. Di sini akan terjadi toggle dan key-nya akan berubah nilai. Di sini key akan menjadi 0 dan key pada flip-flop kedua akan menjadi 1. Nah, seperti ini. Key bernilai 0 pada flip-flop pertama sehingga 0 ini diteruskan ke output D, dan key bernilai 1 pada flip-flop yang kedua akan diteruskan ke C sehingga didapatkan output 1110 atau angka biner dari 14. Kemudian saat clocknya dinyalakan lagi, di sini yang akan berubah nilai hanyalah pada flip-flop yang pertama. Flip-flop kedua, ketiga, dan keempat akan tetap, tidak akan terjadi perubahan nilai. Nah, di sini pada flip-flop pertama dia akan ke trigger sehingga terjadi toggle dan nilai pada key dan keynote-nya akan terbalik, berubah nilai. Di sini key-nya akan menjadi 1. Nah, key sama dengan 1 ini dia akan diteruskan ke output D sehingga didapatkan output 1111 atau angka biner dari 15. Nah, sekian untuk penjelasan dari synchronous up. Kemudian penjelasan dari asynchronous up. Nah, selanjutnya di sini terdapat rangkaian counter asynchronous up. Untuk perbedaannya dengan synchronous up tadi, pada asynchronous up, clock hanya terhubung pada flip-flop yang pertama. Untuk masukkan clock pada flip-flop kedua, ketiga, dan keempat itu diambil dari output flip-flop sebelumnya. Untuk contohnya di sini pada flip-flop pertama, output keynote-nya dia akan diteruskan menjadi input clock pada flip-flop yang kedua. Output keynote pada flip-flop kedua dia akan diteruskan untuk menjadi input clock pada flip-flop yang ketiga. Dan output keynote pada flip-flop yang ketiga dia akan diteruskan untuk menjadi input clock pada flip-flop yang keempat. Untuk perbedaan selanjutnya, tidak ada gerbang logika AND sebagai stabilizer dan terdapat 4 power yang terhubung ke setiap flip-flopnya sehingga input J dan K-nya pada setiap flip-flop bernilai 1. Nah, untuk cara kerjanya pada flip-flop yang pertama, di sini input J dan K-nya dia sudah bernilai 1 sehingga saat clock dinyalakan dia nanti akan ke trigger sehingga terjadi toggle atau berbalik nilai pada key dan keynote. Nah, seperti ini. Key-nya tadi bernilai 0 dia akan berbalik nilai menjadi 1 dan keynote-nya tadi bernilai 1 dia akan berbalik nilai sehingga menjadi 0. Nah, output key-nya yang bernilai 1 ini dia akan diteruskan ke output D. Sehingga di sini dia bernilai 1 sehingga didapatkan output 0001 atau bilangan biner dari 1. Kemudian saat clock dimatikan, nah di sini J dan K-nya dia masih bernilai 1 sehingga nanti saat clocknya dinyalakan lagi atau bernilai 1, dia akan trigger lagi sehingga terjadi toggle atau perbalikan nilai. Key-nya nanti dia akan menjadi 0 dan keynote-nya dia akan menjadi 1. 1 pada keynote ini dia akan diteruskan sebagai input clock pada flip-flop yang kedua. Sehingga pada flip-flop yang kedua dia juga akan terjadi trigger dan perbalikan nilai pada outputnya sehingga key-nya nanti dia akan bernilai 1 dan keynote-nya dia akan bernilai 0. Nah, seperti ini. Sehingga pada key flip-flop yang pertama dia akan bernilai 0 yang akan diteruskan ke output D, dan key pada flip-flop yang kedua dia akan berbalik nilai menjadi 1 yang diteruskan ke output C sehingga didapatkan output 0010 atau bilangan biner dari 2. Kemudian saat clock dimatikan dan dinyalakan lagi, pada flip-flop pertama dia akan terjadi trigger dan toggle lagi. Nilainya akan berbalik lagi, key-nya yang tadi 0 dia akan menjadi 1 yang akan langsung diteruskan ke D sehingga di sini dia bernilai 1. Dan pada keynote di sini dia bernilai 0 yang akan diteruskan ke flip-flop yang kedua sehingga karena clocknya 0 dia tidak akan terjadi perubahan nilai. 1 di sini dia akan tetap dan tetap diteruskan ke output C sehingga output C di sini dia bernilai 1 sehingga didapatkan output di sini 0011 atau bilangan biner dari 3. Kemudian saat clocknya dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, pada flip-flop pertama dia akan terjadi toggle lagi sehingga nilai key-nya dia akan berubah menjadi 0 yang langsung diteruskan ke output D. Dan
keynote-nya di sini dia akan berubah nilai juga menjadi 1. 1 ini dimasukkan sebagai clock pada flip-flop yang kedua sehingga terjadi trigger pada flip-flop kedua dan terjadi toggle perbalikan nilai pada outputnya sehingga key yang tadi bernilai 1 dia akan bernilai 0. Nah, nilai 0 ini dia diteruskan ke output C. Nah, kemudian keynote pada flip-flop kedua ini dia bernilai 1. Yang tadinya bernilai 0 dia berbalik nilai menjadi 1. Nah, 1 ini dia diteruskan ke flip-flop yang ketiga sebagai input clock sehingga flip-flop ketiga ini dia terjadi trigger, lalu terjadi toggle, outputnya akan berganti. Key tadi yang bernilai 0 dia akan menjadi 1 dan keynote yang tadinya bernilai 1 dia menjadi 0 sehingga didapatkan output 0, 1, 0, 0 atau bilangan biner dari 4. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini pada flip-flop pertama dia terjadi trigger lagi, lalu terjadi toggle pada outputnya, dia akan berbalik nilai lagi. Key yang tadinya 0 akan menjadi 1. 1 ini diteruskan ke output D. Lalu pada output C dan D, karena pada flip-flop pertamanya keybarnya dia bernilai 0, di sini pada flip-flop kedua dan ketiga dia tidak akan berubah nilai sehingga di sini tetap 0 dan pada flip-flop ketiga di sini key-nya tetap 1 yang akan diteruskan ke B sehingga didapatkan output 0101 atau bilangan biner dari 5. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini pada flip-flop pertama dia akan terjadi trigger dan perubahan nilai lagi. Key yang tadi bernilai 1 akan menjadi 0 dan keynote yang tadinya bernilai 0 dia akan menjadi 1. 1 ini masuk ke flip-flop kedua sebagai clock dan akan terjadi trigger sehingga outputnya toggle atau berganti nilai. Key-nya di sini dia akan menjadi 1. Dan pada flip-flop yang ketiga dia tidak akan berubah nilai karena di sini keybarnya dia bernilai 0, maka flip-flop yang ketiga dia tidak akan terjadi perubahan nilai. Nah, jadi didapatkan output 0110 atau bilangan biner dari 6. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang terjadi perubahan nilai hanya pada output D. Jadi yang terjadi trigger hanya pada flip-flop pertama sehingga outputnya di sini terjadi toggle atau perubahan nilai sehingga key-nya di sini menjadi 1 dan keynote-nya menjadi 0. Karena keynote-nya ini menjadi 0, maka flip-flop yang selanjutnya dia tidak akan terjadi perubahan nilai sehingga didapatkan output 0111 atau angka biner dari 7. Kemudian saat clock-nya dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini dari flip-flop pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya terjadi trigger dan terjadi perubahan nilai. Jadi pada flip-flop yang pertama, nilai key yang tadinya 1 dia berubah nilai menjadi 0 dan keynote-nya yang tadinya 0 dia berubah nilai menjadi 1. Nah, 1 di keynote ini dia akan masuk sebagai clock sehingga terjadi trigger juga di flip-flop yang kedua. Pada flip-flop kedua ini terjadi toggle lagi atau perubahan nilai sehingga key-nya yang tadinya 1 dia akan menjadi 0 dan keynote-nya yang tadinya 0 dia akan menjadi 1. Nah, 1 pada keynote ini dia akan masuk lagi ke flip-flop yang ketiga sebagai input clock sehingga pada flip-flop ketiga dia juga terjadi trigger dan outputnya akan toggle, dia akan berbalik nilai lagi. Key-nya di sini akan menjadi 0 dari yang tadinya 1. Keybarnya yang tadinya 0 dia akan menjadi 1. Nah, output 1 pada keybar ini dia akan diteruskan lagi ke flip-flop yang keempat sehingga pada flip-flop keempat ini clock-nya menjadi bernilai 1 dan terjadi trigger lagi sehingga outputnya terjadi toggle pada flip-flop yang keempat. Key di sini yang tadinya bernilai 0 dia akan menjadi bernilai 1 dan akan diteruskan ke input A sehingga didapatkan output 1000 atau bilangan biner dari 8.
Nah, saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini pada flip-flop yang pertama dia akan terjadi trigger lagi, lalu outputnya akan toggle lagi atau berbalik nilai lagi. Key yang tadinya 0 dia akan menjadi 1 yang akan diteruskan ke output D. Namun pada flip-flop kedua, ketiga, dan keempat dia tidak akan terjadi perubahan nilai karena key bar pada flip-flop yang pertama dia bernilai 0, maka flip-flop yang selanjutnya dia tidak akan terjadi perubahan nilai. Sehingga didapatkan output 1, 0, 0, 1 atau bilangan biner dari 9. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang terjadi perubahan nilai hanyalah pada flip-flop yang pertama dan kedua. Di sini pada flip-flop pertama dia akan terjadi trigger dan outputnya akan toggle lagi atau berubah nilai. Key yang tadinya 1 akan menjadi 0 dan keynote-nya yang tadinya 0 akan menjadi 1. Nah, 1 ini dia akan masuk ke flip-flop kedua sebagai input clock dan terjadi trigger lagi pada flip-flop yang kedua sehingga outputnya dia juga terjadi toggle atau berganti nilai. Key yang tadinya 0 menjadi 1 dan keynote yang tadinya 1 menjadi 0. Sehingga didapatkan output 1, 0, 1, 0 atau bilangan biner dari 10. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang terjadi toggle atau perubahan nilai hanyalah pada flip-flop yang pertama. Di sini key dia berubah nilai dari 0 menjadi 1 dan keynote-nya berubah nilai dari 1 menjadi 0. Karena di keynote-nya ini dia bernilai 0, maka flip-flop selanjutnya tidak akan berubah nilai. Sehingga di sini didapatkan output 1, 0, 1, 1 atau bilangan biner dari 11. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang akan terjadi perubahan nilai yaitu pada flip-flop pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini yang akan terjadi toggle atau perubahan nilai yaitu pada flip-flop pertama, kedua, dan ketiga. Pada flip-flop pertama dia akan terjadi trigger. Key yang tadinya 0 akan menjadi 1. Key yang tadinya 1 menjadi 0 dan key bar yang tadinya 0 akan menjadi 1. 1 ini akan masuk sebagai input clock pada flip-flop kedua sehingga di flip-flop kedua dia juga terjadi trigger dan outputnya akan terjadi toggle atau berubah nilai. Key yang tadinya 1 akan menjadi 0 dan key barnya yang tadinya 0 dia menjadi 1. Nah, 1 di sini dia juga akan masuk ke flip-flop ketiga sebagai input clock sehingga terjadi trigger lagi di flip-flop ketiga. Sehingga outputnya juga akan toggle. Key yang tadinya 0 dia akan menjadi 1 dan keynote-nya yang tadinya 1 menjadi 0. Namun pada flip-flop yang keempat dia tidak akan terjadi toggle atau perubahan nilai karena key bar-nya pada flip-flop ketiga di sini adalah 0, maka input clock pada flip-flop keempat dia adalah 0 sehingga tidak terjadi trigger. Sehingga didapatkan output 1, 1, 0, 0 atau bilangan biner dari 12. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang akan terjadi trigger dan terjadi toggle pada outputnya hanyalah pada flip-flop yang pertama. Karena flip-flop pertama yang langsung tersambung pada clocknya, jadi pada flip-flop pertama dia terjadi trigger sehingga key yang tadinya 0 dia akan berubah nilai terjadi toggle sehingga menjadi 1 dan keynote-nya yang tadinya 1 dia akan berubah nilai menjadi 0. Nah, karena di sini berubah nilai menjadi 0, maka clock yang selanjutnya dia tidak akan berubah nilai. Sehingga didapatkan output 1101 atau bilangan biner dari 13. Kemudian saat clock dimatikan lalu dinyalakan lagi. Nah, di sini yang terjadi trigger hanya pada flip-flop pertama dan kedua. Pada flip-flop pertama dia terjadi trigger sehingga nilai key dia berubah dari 1 menjadi 0 dan keynote berubah dari 0 menjadi 1 sehingga nilai 1 ini dia diteruskan menjadi input clock pada flip-flop kedua
Sehingga pada flip-flop kedua ini dia juga terjadi trigger, sehingga key-nya yang tadinya bernilai 0 menjadi 1, dan key-notnya yang tadinya bernilai 1 dia menjadi 0. Lalu flip-flop yang selanjutnya dia tidak akan berubah nilai, sehingga didapatkan output 1110 atau bilangan biner dari 14. Kemudian saat clocknya dimatikan lalu dinyalakan lagi, nah di sini yang terjadi perubahan nilai hanyalah pada flip-flop yang pertama. Pada flip-flop pertama dia akan terjadi trigger, lalu outputnya akan terjadi toggle atau perubahan nilai. Key yang tadinya 0 dia akan menjadi 1, dan key-notnya yang tadinya 1 dia menjadi 0. Karena key-notnya di sini 0, maka flip-flop yang selanjutnya dia tidak akan terjadi perubahan nilai. Jadi nilai 1 di key di sini dia akan diteruskan menjadi output D, sehingga didapatkan output 1111 atau bilangan biner dari 15. Nah, begitulah cara kerja dari rangkaian counter asynchronous up. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai counter synchronous up dan asynchronous up. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.